Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hukum bisnis pertemuan kelima. Saya langsung mulai aja. Oke, kita akan bahas yang pertama mengenai syarat sah perjanjian. Nah, syarat membuat perjanjian seperti yang tertuang di dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah yang pertama kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, ya. Itu lebih jelasnya ada di pasal 1321 sampai 1328 KUH Perdata. Nah, kemudian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Itu ada di pasal 1330 sampai 1331 KUH Perdata. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu, ya, yaitu tertuang pada pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata, dan perjanjiannya atas suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, itu juga tertuang di pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata. Mas Mbak, saya tidak akan menjelaskan secara rinci masing-masing pasalnya karena pada poin pertemuan ini saya asumsikan Mas Mbak sudah punya kopi terkait dengan KUH Perdata, jadi langsung aja Mas Mbak baca sendiri untuk masing-masing detailnya tentang syarat-syarat membuat perjanjian. Oke. Nah, akibat persetujuan seperti yang tertuang pada pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya, jadi perusahaan itu pasti membuat perjanjian itu dengan mengacu pada undang-undang. Nah, tapi mungkin saja perusahaan itu bisa mencantumkan sesuatu yang sebenarnya tidak tertuang pada undang-undang dan itu sebenarnya tidak adil bagi pihak kreditur apabila perusahaan melakukan hal itu. Nah, makanya saran saya adalah ketika Mas Mbak nanti di masa yang akan datang terlibat dengan sebuah perjanjian, entah itu kontrak kerja, entah itu hal-hal menyangkut eh, yang lainnya, ya itu dibaca dengan hati-hati kontraknya atau perjanjiannya. Jadi tidak bisa lagi Mas Mbak hanya langsung seketika menyetujui kontrak seperti kalau Mas Mbak menyetujui kalau misalnya Mas Mbak menginstal aplikasi atau program gitu kan ya kemudian kan ada end user agreement-nya itu kemudian Mas Mbak scroll ke bawah terus oke next gitu. Nah, itu tidak bisa lagi karena ini menyangkut bisa jadi ini menyangkut hal-hal yang penting bagi Mas Mbak sekalian. Kontrak kerja misalnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh Mas Mbak lakukan gitu ya. Mungkin terkait dengan perjanjian atas suatu barang dengan pihak lain misalnya. Nah, itu harus harus hati-hati dalam membaca. Mungkin nanti Mas Mbak mungkin perlu leasing kendaraan bermotor misalnya. Nah, itu perlu hati-hati menandatangani kontraknya. Bahkan hal-hal seperti mendaftar sebagai nasabah di bank itu juga eh, saya sarankan untuk membaca baik-baik kontraknya. Barangkali di situ ada hal-hal yang seharusnya Mas Mbak ketahui sebelum menandatangani kontrak atau perjanjiannya. Ya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya, jadi tidak bisa kemudian setelah tanda tangan eh, seketika Mas Mbak minta itu dibatalkan gitu ya atau mungkin selang beberapa hari Mas Mbak baru baca ya isi kontraknya ada sesuatu hal yang Mas Mbak nggak setuju dengan butir dalam kontrak itu kemudian Mas Mbak mengajukan itu untuk dibatalkan. Nah, itu tidak bisa karena harus dengan kesepakatan ya. Kalau misalnya yang memberikan ya jelas mereka tidak mau dong gitu ya. Mas Mbak udah tanda tangan kemudian setelah itu Mas Mbak batalkan begitu saja. Makanya saran saya kembali lagi hati-hati ketika Mas Mbak diminta untuk menandatangani suatu perjanjian ya atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, Mas Mbak cek lagi terkait dengan undang-undang terkait dengan perjanjian itu kalau memang ada hal-hal yang ternyata merugikan Mas Mbak, nah Mas Mbak coba mengacu kembali pada undang-undang apa yang kira-kira bisa Mas Mbak gunakan salah satu butir undang-undang itu untuk
mengajukan pembatalan terkait dengan kontrak atau perjanjian ya. Dan yang terakhir, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi kalau misalnya memang tidak ada itikat baik gitu ya, dalam arti ada hal-hal yang ternyata tidak baik yang kemudian dicantumkan di dalam kontrak atau perjanjiannya, di mana tanpa sepengetahuan Mas Mbak ketika Mas Mbak menandatanganinya, nah itu kan bisa dikategorikan bukan merupakan itikat yang baik gitu ya. Nah, akibat hukuman prestasi di pertemuan lalu, Mas Mbak sudah tahu tentang prestasi dan non prestasi. Nah, di sini dijelaskan lagi secara lebih detail apa saja sih akibat hukumnya. Yang pertama udah jelas membayar kerugian. Biasanya kontrak itu pasti terkait dengan hal-hal yang sifatnya komersil, ya melibatkan sejumlah uang gitu ya atau sejumlah barang yang memiliki nilai. Nah, itu akibat apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak atau kewajibannya, itu salah satu harus membayar kerugian atau pembatalan perjanjian, ya. Atau kemudian peralihan resiko juga bisa itu dialihkan kepada pihak lain. Nah, kemudian membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Jadi eh, ketika salah satu disinyalir gitu ya melakukan non prestasi, maka ketika itu dibawa ke pengadilan yang berkewajiban untuk membayar biaya perkaranya adalah pihak yang melakukan non prestasi. Oke. Nah, pembelaan, nah debitur dapat melakukan pembelaan. Debitur ini berarti pihak yang membuat perjanjian, gitu ya. Pihak yang membuat perjanjiannya itu adalah debitur. Jadi misalnya bank, gitu ya. Nah, ada bank ketika Anda menjadi nasabah, bank itu adalah debiturnya. Ketika misalnya Anda eh, mengajukan leasing misalnya, maka perusahaan leasing itu adalah debiturnya. Debitur juga dapat melakukan pembelaan, gitu ya. Jadi karena biasanya itu tuntutan itu biasanya datangnya dari krediturnya atas sesuatu hal yang terkait pada perjanjiannya. Tapi debitur juga bisa melakukan pembelaan apabila yang pertama terjadi force majeure, ya, kemudian kreditur sendiri juga lalai atau kreditur melepaskan haknya. Nah, ini akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Ya, terjadi force majeure. Nah, pasal 1245 KUH Perdata itu menyatakan bahwa tidaklah biaya ganti rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau membuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Jadi ada hal-hal yang sifatnya memaksa gitu ya. Mungkin ketika si kreditur itu mau membayar pinjamannya gitu misalnya ya. Oh, ternyata terjadi bencana alam gitu ya, atau ketika si debitur itu eh, mengantarkan barangnya ke kreditur gitu ya sebagai pemenuhan kewajiban, ternyata di jalan ada kenapa-kenapa gitu ya. Nah, itu diatur pada pasal 1245 KUH Perdata. Jadi ada keadaan yang memaksa. Force majeure itu adalah keadaan yang memaksa. Oke. Nah, kemudian kreditur sendiri juga lalai. 1478 KUH Perdata menyatakan bahwa penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Nah, jadi selama si kreditur itu tidak melakukan kewajibannya, maka si debiturnya juga berhak untuk tidak menyerahkan barang yang telah diperjanjikan sebelumnya. Ya, kalau misalnya Mas Mbak leasing itu biasanya yang ditahan kalau nggak salah BPK, saya nggak pernah leasing ya, jadi saya nggak tahu. Tapi biasanya kalau misalnya Mas Mbak leasing motor gitu misalnya ya, nah itu biasanya sebelum motornya lunas itu biasanya BPKB-nya ditahan oleh pihak leasing sampai eh, hutang yang Mas Mbak miliki terhadap leasingnya itu, terhadap si penyedia leasingnya itu lunas gitu ya. Jadi selama belum dilunasi ya sudah gitu, tidak akan diberikan gitu ya bukti kepemilikan kendaraan bermotornya. Oke, dan yang terakhir, kreditur melepaskan haknya. Ya, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak
Lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Nah, jadi kalau misalnya memang eh setelah sekian waktu kreditur itu tidak melunasi kewajibannya, maka ya sudah gitu ya. Nanti sampai pada kurun waktu tertentu itu leasing tidak kemudian berkewajiban memenuhi juga perjanjiannya gitu ya. Dan kalau misalnya kemudian setelah waktu daluarsanya itu habis tidak ada etikat apa-apa dari pihak yang memiliki kewajiban gitu ya, misalnya tadi kayak Mas Mbak minjam minjam ke leasing gitu ya. Nah kemudian setelah sekian lama itu Mas Mbak ngilang gitu, terus kemudian setelah sekian lama tidak ada etikat baik untuk memenuhi kewajiban Mas Mbak, ya sudah gitu ya. Nanti kemudian sampai pada waktu tertentu ya Mas Mbak tidak bisa lagi menuntut eh, barang yang menjadi apa ya istilahnya ya, ya kayak kalau tadi misalnya kan leasing itu kan yang ditahan BPKB gitu ya. Ya kalau misalnya kemudian suatu saat nagih nagih BPKB-nya udah nggak bisa gitu. Ya justru malah kalau sekarang biasanya kalau misalnya Mas Mbak gagal bayar selama kurun waktu tertentu, biasanya kendaraannya juga ditarik lagi ya. Nah itu juga salah satu contoh gitu ya, bahwa kreditur itu melepaskan haknya. Haknya itu kan tadi kan hak atas BPKB-nya itu, tapi karena dibalik hak itu kewajiban si kreditur itu adalah membayar pinjamannya, dan itu tidak dilakukan, maka ya berarti dengan secara tidak langsung kreditur itu dianggap melepaskan haknya. Ya, ini tertuang di pasal 1963 KUH Perdata. Mas Mbak silahkan cari sendiri. Oke, saya rasa itu untuk hukum bisnis pertemuan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.